Lanjut pasal yang ke-14 masih berkaitan. Sekarang adab mengantar jenazah. Bu, kenapa kalau jenazah dianterin? Kalau jenazah ke kuburan dianterin, mengantar jenazah. Sebab jenazah nggak mungkin jalan sendiri. Nah kalau jenazah jalan sendiri bagaimana? Jadi kalau kita masih hidup, semua-muanya kita lakukan sendiri. Kita sholat, kita ngaji, kita mandi, pakai baju sendiri, ya kan? Tapi kalau sudah wafat, udah meninggal, beda. Di ngajiin, dimandiin, dipakaikan kafan, disolatin, diantarin ke kuburan. Ya Allah. Belum lama saya lihat ada videonya lucu juga sih, tergelitik. Kenapa Ustaz? Mungkin orang waktu hidupnya kurang respon sama tetangga, jadi kurang bergaul. Akhirnya begitu mati, ya Allah. Mungkin orang waktu hidupnya juga hobi motor, ya, sama tetangganya bu dikerjain. Padahal udah mati, didudukin di motor. Ya, motor nyalain, tangannya digas, suruh jalan sendiri ke kuburan. Astagfirullahaladzim. Ngada-ngada aja orang, kadang-kadang. Mungkin warganya kesal kali ya. Ini orang waktu hidup sombong amat, nggak mau kenal orang. Tuh. Akhirnya apa? Begitu mati bukan dianterin, disuruh jalan sendiri. Bahaya, repot. Kalau yang tahu, mayit jalan. Pada kabur orang. Juga mengantar jenazah itu pakai adab, yaitu apa? Kurung batang orang mati, menandu kurung batangnya pakai etika, pakai adab, penting. Ini dikhususkan apalagi buat orang lelaki. Makanya kalau perempuan itu, bu, maaf, udah paling bagus. Walaupun maaf, di antara ibu suaminya ada yang wafat, ada yang meninggal, ibu sebagai istrinya udah cukup, nggak usah ikut-ikutan ke kuburan, di rumah aja udah paling bagus, supaya terhindar fitnah. Pak Ustadz, tapi saya kan mau ikut doain suami saya. Ibu doain dari rumah aja juga nyampe, bu. Apalagi ibu perempuan ditinggal mati suami, ada masa iddahnya. Kalau enggak sangat darurat, jangan sampai keluar rumah. Kecuali kalau tuntutan. Mungkin suami kerja, istri kerja. Suaminya meninggal, si istrinya kerja. Paling top dapat masa cuti kematian nggak nyampe seminggu, paling 3 harian lah. Habis itu apa? Mau enggak mau dia harus masuk kantor. Kalau enggak masuk kantor, ntar dia dianggap apa, umpama bisa dipotong gaji, atau bahkan jangan-jangan nauzubillah dipecat sepihak. Akhirnya apa? Enggak punya gaji, sedangkan tuh perempuan masih punya anak kecil yang perlu diurus. Nah, itu lain cerita. Tapi andai kata nggak sampai seperti itu, udah paling bagus ibu di rumah aja, di rumah, ya, supaya apa? Meninggalkan fitnah. Ini kadang-kadang perempuan udah ikut ke kuburan, iya sih, semuanya serba hitam, sampai kacamata hitam, semuanya hitam, ya. Kalaupun ibu ikut ke kuburan, solusi terakhir, jangan terlampau dekat dengan orang laki-laki. Agak jaga jarak jauhan. Kan menghindarkan fitnah itu intinya. Apalagi perempuan yang nggak ngaji, repot. Ikut rombongan, sewa bis, metro mini, umpama. Menang ikut-ikutan aja. Cuma modal kerudungan, ini tempel kerudungan. Tapi di sininya pakai apa namanya, daster sampai dengkul, betis ke bawah ngablak. Mau ngapain?
Jadi nambahin dosa buat mayit. Jangan. Kayak kalau orang ngerti tuh nggak bakal begitu. Makanya udah paling bagus, saya perempuan, kalaupun ada kematian, udah di rumah selesai. Kalau nanti umpama lebih bagus kalau iddahnya udah habis tuh 3 bulanan 10 hari, ya kan? Nanti ibu umpama apa? Minta anterin sama anaknya, kangen sama ayah, anterin mama, yuk ngapain? Mau apa namanya ke kuburan, mau ziarah, boleh. Ditemani sama anaknya, jadi jauh dari fitnah. Tapi kalau pas lagi mau penguburan, ikut ikhtilat campur baur sama laki-laki, kurang pas, kurang baik. Udah paling 4 bu, lagi mau nguburin jenazah, ada perempuan ikut-ikutan. Mending kalau auratnya ditutup, ngablak. Saya bilang, ustadz juga manusia, jangan ganggu konsentrasi mau baca doa. Diri nggak jadi ustadz lagi ketek kemana-mana. Allahu Akbar. Dasar perempuan kalau nggak ngaji ribet ya. Mau doain jenazah mau didoain. Makanya dia bilang udah di rumah aja, nggak usah ikut-ikutan. Serahin semua sama urusan orang laki. Ya. Kalaupun umpama Ustadz kebetulan saya nggak lama di sini, saya familinya habis ini mau langsung balik keluar kota, pulang kampung. Baik, umpama mobil bisa masuk area pemakaman, gak usah turun, perempuan dalam mobil aja ikut doain. Jadi terhindar dari fitnah kan? Itu maksudnya. Kadang-kadang apalagi bapak meninggal, punya anak perempuan, begitu sayangnya tuh anak sama ayahnya, begitu merasa kehilangan orang tua. Akhirnya apa? Begitu ayahnya mau dituruni ke liang lahat, anaknya nangis kejer, ayah, ayah. Jadi ngeganggu. Kenapa Ustadz tahu? Ya, Ustadz kan datang ke kuburan, ya kan? Anaknya ikut, udah dibilangin kalau mau ikut jauhan, ya malah maju-maju. Akhirnya begitu mau diuruk, ngeganggu orang kan, diri ayah nangis, jadi ribet. Jangan, ya, kesian, jadi ganggu proses pemakaman ayahnya atau mungkin proses pemakaman suaminya. Udah, pokoknya perempuan udah paling bagus di rumah, jangan ikut-ikutan. Bermula sunnah berjalan di hadapan jenazah dan di sampingnya dengan diam. Jangan bercerita satu sama lain, melainkan masing-masing dengan kelakuan orang yang dapat kesusahan. Ini udah lagi bawa jenazah kurung batang, ya, tunjukkan bahwa kita dalam kondisi ikut berduka. Jangan sambil bawa kurung batang ngobrol sama temennya nih, dia sebelah kanan, temennya sebelah kiri, ngobrol. Bro, ntar malam jadi kan kita nongkrong. Kebetulan yang mati temen nongkrongnya. Nah kalau nyaut bagaimana nih? Kata mayit, bro, gue ikutan dong. Dia dilepas kurung batang. Repot. Bu, orang mati itu ngomong. Cuman kita yang hidup nggak dapat izin dari Allah, kuping kita nggak denger. Kalau orang yang mati itu orang baik-baik, dia akan ngomong, cepetan, cepetan. Cepetan apa? Cepetan bawa saya ke kuburan. Kenapa? Dia udah rindu, udah ada dapat jaminan surga dari Allah Ta'ala. Udah ada kenikmatan yang akan dia dapatkan di alam kubur. Tapi na'udzubillah, kalau seumpama yang wafat meninggal ternyata orang yang jahat, ahli maksiat, dia ngomong, mau kemana saya dibawa? Jangan, saya takut. Untung aja yang bopong kurung batang, bu, kupingnya nggak denger. Kalau dia ngomong, apalagi yang nandu nih, apa temen akrab, yang belah kanan si Udin, belah kiri Ucok, si Met ngomong, Din, cepetan Din. Kata si Udin, Cok, lu denger nggak? Apaan?
Ada yang ngomong, iya, nggak lama ngomong, cok, cepetan cok. Tuh, ada yang ngomong kan? Dilempar tuh kurung batang. Untung Bu, kita nggak bisa dengar suara orang udah mati. Dia ngomong, dia tahu yang bopong itu siapa aja tahu. Entar ibu mati, yang sholatin jenazah siapa aja ibu tahu. Nggak percaya, mati dulu. Iya, sama kayak ada orang, ya kan, bilang tahlilan bid'ah, nggak nyampe doanya. Ya kalau Mas nggak percaya mah gampang, Mas mati saya doain. Jangan lupa bawa handphone. Entah kalau ini WA, Ustadz doanya nyampe. Ribet amat. Bu, ini benda mati bukan? Benda mati kan? Ada kabelnya nggak? Nggak ada kan? Saya di sini nih. Umpama, atau tadi saya di rumah. Saya WA Ustadz Ibrahim. Ustadz, Anda mau jalan duluan. Anda izin kalau nyampe, Anda minta duluan. Karena mau ada urusan lagi. Ting, nyampe Ustadz Ibrahim. Pesan saya nyampe nggak? Nyampe. Emang ada kabel? Urusan dunia aja nyampe. Saudara ibu ada berangkat haji umroh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kita di Indonesia, saudara ibu di Arab. Emang Arab Indonesia dekat? Ribuan kilo. Nyampe nggak saudara ibu? Padahal zaman canggih, bukan cuma ngomong, bisa lihat mukanya. Betul kan? Padahal benda mati, untung zaman canggih. Assalamualaikum, sehat? Iya. Coba kalau belum zaman canggih, orang ambil batu bata. Assalamualaikum. Gila. Batu bata ada yang ngomong. Beda. Ini doa kita minta sama Allah nyampe. Sekarang kalau nggak nyampe, buat apa ibu hidup puluhan tahun berdoa? Iya kan? Kita minta sama Allah, nyampe kepada Allah. Allah kabulkan hajat kita. Itu namanya nyampe. Jadi kita masih hidup ini mendoakan buat yang sudah wafat. Karena memang orang sudah wafat itu tidak ada yang mereka harapkan lagi kecuali doanya orang yang masih hidup. Laulal haya lahalakatil amwat. Kalau bukan sabab orang yang masih hidup, binasalah orang yang sudah mati. Orang mati itu nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Udah terbujur kaku, mau ngapain? Paling manjur beruntung kalau dia masih hidup, punya amal soleh, punya amal ibadah, rajin baca Quran, rajin ngaji, banyak sedekah. Tapi kalau hidupnya nauzubillah, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, agak ngaji, yang ada maksiat, nauzubillah min dzalik. Ya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis, kata Nabi. Tidaklah seorang mayit di alam kuburnya melainkan seperti orang yang tengah terombang-ambing di tengah lautan. Ibu jago berenang, jangan ibu deh yang jarang berenang. Atlet renang, namanya atlet, berarti jago renang nggak? Jago. Suruh renang di tengah lautan. Kata orang utan kayu, kira-kira ngap-ngapan juga, Bu. Tahu ngap-ngapan? Capek. Itu yang jago renang, suruh renang di lautan, capek. Apalagi nggak bisa renang, kelelep, kelebu, atau kelebu kelelep, tenggelam. Tolong. Orang meninggal begitu juga dalam kubur. Dia nunggu pertolongan. Yantaziru da'wata akhihi wa abnaihi. Dia tunggu kiriman doa dari saudaranya, doa dari anaknya, suami kiriman doa dari istri, yang istri kiriman doa dari suami. Kalau suaminya ngaji, cinta sama istri, istri meninggal duluan, sayang, terus kirimin Fatihah. Coba kalau laki kagak ngaji, bini meninggal, yang ada di pikirannya, awai kawin lagi. Iya kan? Suami begitu juga, punya istri ahli pengajian, istrinya sayang sama suaminya, sabar. Suami meninggal dulu, perempuan nggak pikirin macam-macam, sayang sama lakinya, habis sholat selalu didoakan, dikirimin Fatihah buat suaminya, ya Allah.
Tapi memang Bu, saya hebat akui perempuan itu. Kalau kata orang makhluk lemah, bohong. Justru perempuan itu makhluk paling kuat dan tahan banting, sabar. Ditinggal mati laki, nggak pikir macam-macam. Perempuan fokus mau ngurusin anak, gimana anak saya sekolah, gimana cara anak saya bisa berhasil. Tapi kalau laki beda, sambil nyanyi, HP, barulah seminggu ditinggal, ya dia nyanyi, udah nggak tahan, kepusingan Bu, ditinggal mati bini. Emang kalau perempuan beda sama laki, emang sudah kudrotnya begitu Bu. Laki-laki itu kalau di berumah tangga ditinggal mati perempuan, emang kalau bisa jangan lama-lama menduda.